Assalamualaikum teman-teman, kenalin saya Sabrananda. Video ini saya buat dalam rangka nyelesain tugas magister saya untuk mata kuliah Manajemen Strategi Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Pak Dr. Said Maskur MAG. Ya, untuk teman-teman ketahui, tahun ini saya sedang kuliah S2 mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam di STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Baik, supaya nggak berlama-lama kita lanjut ke pembahasan utama videonya. Yang ingin saya bahas di video ini adalah 3 metode analisis yang biasa dipakai untuk merumuskan strategi organisasi. Ketiga metode tersebut adalah SWOT, PEST, dan VRIO. Semua metode analisis yang saya sebutkan tadi merupakan singkatan kata ya. SWOT itu kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian PEST ini juga merupakan singkatan dari Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi. Terakhir, VRIO juga merupakan singkatan dari Value, Rarity, Immutability, Organization. Dan pembahasan di video ini akan saya pecah menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah perbedaan fokus dari ketiga metode analisis tersebut, yang kedua adalah manfaat dari mengkombinasikan ketiga metode tersebut, dan yang ketiga adalah contoh praktis dalam konteks manajemen pendidikan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan fokus dari setiap metode ini. Yang pertama adalah analisis SWOT. Saat saya googling, saya menemukan bahwa SWOT ini ditemukan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an. Tapi ada satu kalimat yang menarik perhatian saya, yaitu atribusi ini masih bisa diperdebatkan. Maka dengan rasa penasaran, saya coba cari tahu lebih lanjut, dan saya menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Richard W. Puig dan kawan-kawan yang membahas asal-usul analisis SWOT. Di bagian abstrak tertulis pencetus SWOT adalah Robert Franklin Stewart. Nah, bingung kan? Kalau teman-teman ada yang tahu siapa pencetus aslinya, boleh tulis di kolom komentar. Analisis SWOT berfokus pada 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi visi dari organisasi. Faktor internal ini terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kemudian faktor eksternal terdiri dari kesempatan dan ancaman. Dalam konteks lembaga pendidikan, kekuatan ini bisa mencakup kualitas tenaga pengajar, terus dukungan dari stakeholder, dan lain sebagainya. Nah, kalau kelemahan itu bisa mencakup tentang keterbatasan sumber daya, terus keterbatasan fasilitas, ya. Nah, dengan analisis SWOT, kita bisa melihat bagaimana kekuatan itu bisa dimaksimalkan dan kelemahan itu dapat diperbaiki untuk mendukung visi dari lembaga pendidikan tersebut. Sekarang kita beralih ke metode yang kedua, yakni metode PEST, ya. Seperti yang saya bilang tadi, PEST merupakan singkatan dari Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi. Metode ini dicetuskan oleh Francis Aguilar pada tahun 1967. PEST berfokus menganalisis faktor eksternal dari organisasi yang mungkin mempengaruhi operasional atau pengembangan jangka panjang. Faktor eksternal tersebut mencakup aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan teknologi. Aspek politik bisa jadi berbicara tentang kebijakan pemerintah dalam mengelola pendidikan, misalnya pergantian kurikulum, aturan akreditasi, dan lain sebagainya. Aspek ekonomi mungkin mencakup anggaran pendidikan atau pengaruh krisis global yang dapat menurunkan pendapatan per kapita. Aspek sosial dapat mencakup tren dalam metode pengajaran atau budaya di lingkungan eksternal sekolah. Terakhir ada aspek teknologi, yakni berbicara tentang bagaimana perkembangan teknologi itu mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Singkatnya, dengan melakukan analisis PEST, kita dapat melihat bagaimana faktor eksternal tadi dapat mendukung atau menghambat visi sekolah kita. Sekarang kita bahas metode yang terakhir, yaitu VRIO. Menurut Wikipedia, pencetus dari metode ini adalah J. Barney. Analisis VRIO ini berfokus pada faktor internal dari organisasi. Nah, kalau kita bawa ke konteks sekolah, kita melihat bagaimana sekolah itu memiliki value ya atau nilai, atau memiliki rarity atau keunikan ya atau kelangkaan dari programnya. Kemudian apakah program sekolah itu imitability atau dapat diimitasi, dan yang terakhir adalah bagaimana organisasi dari sekolah itu sendiri. Misalnya kalau sebuah sekolah itu memiliki sebuah program cara cepat menghafal Quran. Nah, ini merupakan keunikan ya, yang tidak mudah untuk ditiru oleh sekolah lain. Dengan melakukan analisis VRIO, kita dapat melihat bahwa keunikan-keunikan yang dimiliki sekolah dapat membantunya meraih keunggulan kompetitif dalam mencapai visinya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu manfaat dari kombinasi ketiga metode tersebut. Mempelajari SWOT, PEST, maupun VRIO
seharusnya tidak membuat kita fanatik kepada salah satu metode. Sebaliknya, sangat memungkinkan kita mengkombinasikan ketiga metode ini untuk mencapai tujuan organisasi kita, atau dalam konteks video ini adalah sekolah. Setidaknya ada 3 manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita mengkombinasikan ketiga metode ini. Yang pertama adalah kita mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Misalnya, dengan metode PEST, kita dapat mengidentifikasi apakah ada peluang saat perubahan kurikulum terjadi, atau apakah ada peluang saat sistem akreditasi berubah, atau yang baru-baru ini ya, apakah ada peluang saat UN atau ujian nasional diberlakukan kembali. Nah, kemudian dengan analisis SWOT dapat melihat apakah sekolah kita secara internal dapat memaksimalkan peluang yang ada. Kemudian dengan metode VRIO, kita dapat melihat apakah sumber daya atau keunikan-keunikan yang ada di sekolah dapat dipakai untuk mengungguli pesaing-pesaing yang ada. Manfaat yang kedua adalah kita dapat menyeimbangkan antara analisis internal dan eksternal. Misalnya, dalam SWOT, kita mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal dari sekolah. Tapi mungkin untuk faktor internalnya, kita bisa menggunakan analisis VRIO, dan untuk menganalisis faktor eksternalnya, kita bisa menggunakan metode PEST. Nah, jadi kombinasi ketiga metode ini dapat menghindari bias yang mungkin terjadi kalau kita hanya menggunakan salah satu analisis saja. Nah, manfaat yang ketiga adalah strategi jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menggunakan SWOT dan PEST, kita dapat mengidentifikasi strategi jangka pendek. Misalnya bagaimana menangani kelemahan dan ancaman yang mendesak. Kemudian dengan menggunakan VRIO, kita dapat merumuskan strategi jangka panjang yang lebih stabil dengan melihat keunikan-keunikan yang ada. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu contoh praktis dalam konteks manajemen pendidikan. Kita mengambil contoh sebuah sekolah, ya, anggap aja ini sekolah fiktif, yang memiliki visi sebagai berikut. Mewujudkan generasi berkarakter Islami, mencintai lingkungan, dan berkompetensi global dengan kemampuan bahasa asing serta hafalan Al-Quran sebagai bekal hidup yang bermanfaat dan penuh makna. Kemudian visi tersebut diturunkan menjadi beberapa misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran sebagai dasar pembentukan akhlak mulia dan pemahaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membangun kesadaran lingkungan melalui program pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menanamkan pendidikan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membentuk siswa yang jujur, disiplin, dan berintegritas. Yang keempat, membantu siswa memahami tujuan hidup dan merancang cita-cita yang jelas sebagai motivasi untuk masa depan yang lebih baik. Yang kelima, mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris dan Arab agar siswa siap berkompetisi di tingkat global dan mampu memahami literatur keislaman dalam bahasa aslinya. Nah, dengan contoh visi dan misi yang ada tadi, kita dapat melakukan analisis SWOT, PEST, maupun VRIO dalam merumuskan strategi yang tepat untuk sekolah kita. Contoh pertama, kita menggunakan analisis SWOT. Kalau dilihat dari visi dan misinya, sekolah tersebut memiliki beberapa kekuatan, yaitu yang pertama adalah memiliki keunggulan dalam program agamis, ya, atau program religius yang berkarakter. Kemudian memiliki keunggulan dalam hal cinta lingkungan, ya. Sekolah tersebut mungkin mampu mengelola sampah dan menyadarkan siswa-siswinya untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, kemudian sekolah tersebut memiliki keunggulan dalam pembelajaran bahasa asingnya, ya. Di mana sekolah lain biasanya mungkin hanya mempelajari bahasa Inggris. Nah, sekolah ini mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian dari visi tersebut, kita juga bisa melihat kemungkinan kelemahan yang ada. Ya, bisa jadi sekolah tersebut memiliki kelemahan dalam keterbatasan fasilitas atau sumber daya, atau memiliki keterbatasan dalam hal tenaga pengajar yang spesialis. Misalnya untuk mengajar hafalan Quran, ya, mengajarkan bahasa asing, ini butuh guru-guru dengan kompetensi yang khusus yang mungkin terbatas kesediaannya. Berikutnya kita melihat peluang yang mungkin didapatkan oleh sekolah ini. Yang pertama, adanya dukungan dan minat masyarakat terhadap pendidikan yang agamis atau religius. Misalnya di Kota Tanjung Pinang, yang masyarakatnya religius. Kalau ada sekolah yang punya program hafalan Quran atau pembentukan karakter, ini dapat menarik perhatian orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan terkait kebutuhan hidup yang berkelanjutan. Program pengelolaan sampah bisa menarik minat
masyarakat yang peduli lingkungan atau menarik perhatian pemerintah ya, khususnya mungkin Dinas Lingkungan Hidup untuk membangun citra positif sekolah. Atau bahkan sekolah juga bisa memiliki kesempatan menarik siswa dari luar negeri karena memiliki program bahasa asing. Kemudian dari visi dan misi tersebut, kita juga bisa melihat ancaman yang mungkin didapatkan oleh sekolah untuk menjalankan visinya. Misalnya, adanya persaingan yang kompetitif dengan sekolah yang lebih mapan atau lebih duluan berdiri. Kemudian ancaman berikutnya adalah adanya perubahan kurikulum ya. Adanya perubahan kurikulum ini bisa menjadi ancaman ya, jadi gurunya harus latihan lagi, harus belajar lagi begitu. Nah, berikutnya kita menggunakan metode PEST untuk melakukan analisis lingkungan eksternal dari sekolah tersebut. Dari aspek politik, sekolah tersebut mungkin memiliki dukungan dari pemerintah pusat karena memiliki program pengembangan karakter dan mencintai lingkungan. Atau bahkan pemerintah daerah ya, khususnya Tanjung Pinang, sekolah tersebut dapat didukung karena bernuansa Islami begitu. Kemudian aspek ekonomi. Kebanyakan dari wali murid yang ada, misalnya seorang PNS atau pegawai pemerintah. Nah, ini juga bisa menjadi kekuatan tersendiri karena biasanya PNS itu gajinya relatif tinggi. Kemudian di aspek sosial, kita bisa melihat adanya kebutuhan masyarakat atas pendidikan yang religius. Nah, ini bisa juga menjadi kesempatan ya bagi sekolah tersebut untuk menarik lebih banyak siswa. Nah, yang terakhir adalah aspek teknologi. Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi akses teknologinya ini bisa dikatakan cukup ya, cukup baik. Kemudian dengan teknologi juga ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk sekolah sehingga memungkinkan untuk membuat sekolahnya lebih inklusif. Misalnya, di sekolah tersebut memiliki siswa yang disabilitas yang sulit untuk pergi ke sekolah sehingga bisa dilakukan pembelajaran yang hybrid. Nah, contoh terakhir adalah menggunakan analisis VRIO ya. Kalau untuk menggunakan analisis VRIO, saya menggunakan misi dari sekolah tadi ya. Misalnya misi yang pertama, di situ ada program membaca dan menghafal Al-Qur'an. Nah, kalau kita lihat dari aspek value, program ini memiliki nilai yang tinggi karena memberikan dasar karakter Islami yang kuat kepada siswa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya Tanjung Pinang ya, yang masyarakatnya religius. Kemudian di sisi rarity, tidak semua sekolah di sekitar memiliki program khusus hafalan Al-Quran, ya, apalagi sekolah negeri ya. Kemudian dari aspek imitability, meskipun program serupa ini dapat diadakan oleh sekolah lain, namun program ini membutuhkan tenaga pengajar khusus dan komitmen yang tinggi sehingga sulit untuk ditiru. Kemudian dari aspek organisasi, dengan pengelolaan program yang baik, sekolah dapat mengoptimalkan program ini sebagai keunggulan yang efektif untuk mencapai visinya. Baik, sampailah kita di bagian penutup dari video ini. Udah cukup panjang ya pembahasan kita mengenai ketiga metode analisis tadi ya, yaitu SWOT, PEST, dan VRIO. Tentunya metode analisis untuk menentukan strategi bukan cuma tiga ini ya. Ada beberapa metode lainnya, silahkan teman-teman cari sendiri. Tapi supaya videonya nggak kepanjangan, saya batasi di tiga metode ini saja. Jadi silahkan kalau ada teman-teman yang baru menjadi kepala sekolah atau baru memiliki yayasan, silahkan perdalamlah ketiga metode ini. Karena ketiga metode ini dapat membantu kita dalam merumuskan strategi yang tepat ya, apalagi jika kita mau bikin RKT ya, rencana kerja tahunan atau RKJM ya, untuk rencana 5 tahun ke depan, maka kita perlu melakukan analisis-analisis yang komprehensif, yang mendalam, yang mencakup tentang rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, terus menganalisis faktor internal dan eksternal. Maka perlu dilakukan analisis ya, salah satunya dengan menggunakan ketiga metode yang sudah kita pelajari tadi. Jadi mudah-mudahan video ini membantu teman-teman semua dalam merumuskan strategi untuk sekolahnya masing-masing. Semoga pendidikan Indonesia semakin lebih baik ke depannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum.